Apakah kasus pencabulan tidak dapat dilanjutkan prosesnya jika visum et repertum negatif? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Pertanyaan yang luar biasa dari Sohib Justice. Daging nih sob. Dengerin ya. Kasus kriminalitas seakan tidak ada habisnya terjadi di negeri ini. Tersiar berita yang mencabik-cabik hati nurani orang kebanyakan, yang mana kasus tersebut dialami oleh seorang gadis yang berusia 16 tahun asal Sukabumi. Peristiwa tersebut terjadi di komplek rumah peribadatan di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Yang mana ketika itu korban akan pergi ke warung dekat dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Namun, saat di perjalanan, korban mengeluh sakit perut dan pergi ke kamar mandi. Ketika akan keluar, tiba-tiba pelaku menarik tangan korban dan kembali membawa korban ke kamar mandi. Korban sempat berontak, namun apa daya, kalah tenaga dan kedua tangan korban juga dipegangi. Selain mencabuli korban, pelaku juga mengancam korban agar diam dan tidak melawan. Akhirnya, korban pasrah saat celananya dipelorotkan pelaku. Korban mengaku hanya digesek-gesek saja. Pada akhirnya, pelaku pun diciduk polisi dan dijerat pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jungto atau dikaitkan ya pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun. Kasus pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai hal yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan atau anak. Tindak pidana pencabulan pun banyak diatur oleh undang-undang seperti dalam KUHP, Undang-Undang PKDRT, maupun Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah kasus pencabulan tidak dapat dilanjutkan prosesnya jika visum et repertum negatif? Memang umumnya polisi memfokuskan supaya dilakukannya visum et repertum ini sebagai bukti awal. Namun jangan khawatir, walaupun visum et repertum kalian negatif, tapi ada visum et repertum lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi polisi untuk dijadikannya sebagai alat bukti pemula, yaitu visum et repertum psikiatri. Nah, ini merupakan jenis visum yang dibuat untuk menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikologis dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang ilmiah. Visum ini penting untuk menentukan apakah korban terluka secara psikis atau tidak atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Lalu misalnya muncul pertanyaan lagi, apakah dalam kasus semacam ini visum et repertum psikis merupakan alat bukti terkuat atau penentu pelaku dapat dipidana atau tidak? Jadi gini sob, dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang digambarkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana menjelaskan hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia boleh memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bagus. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya di dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat, karena setiap putusan pidana nantinya harus tetap didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, kecuali untuk acara pemeriksaan setempat cukup 1 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Sehingga bukti visum et repertum sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Harus diingat Sohib Justice sekalian, bahwa kasus itu bagaikan fenomena gunung es atau es batu yang mengapung di air, di mana hanya sedikit yang nampak ke permukaan atau hanya sedikit yang terdeteksi. Sedangkan masih banyak kasus yang dimana pihaknya sama sekali tidak mau atau tidak berani melaporkannya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.